Di samping itu, gerakan ini ditandai oleh mentalitas separatis, yakni membenarkan pemisahan secara religius dari siapa saja yang tidak menyatakan bersedia menerima dasar-dasar iman di atas. Nah, kelompok ini dia memiliki mental separatis karena ya itu yang saya katakan tadi, menghalalkan cara atau memakai kekerasan untuk mencapai tujuan. Ya. Kemudian perjuangannya perjuangan yang militan. Ya. Separatis itu militan. Yang ketiga, perjuangan mereka ini secara hukum itu tidak ada jaminan. Dianggap melawan hukum. Itu yang disebut dengan mentalitas separatis. Dianggap melanggar hukum, dianggap perjuangan mereka itu ilegal, sehingga pelabelan separatis itu diberikan kepada kelompok-kelompok ini. Karena selain mereka itu sangat fanatik, ya, bahkan over fanatik, kemudian mereka sering menggunakan kekerasan. Secara eksternal itu mereka menerima pelabelan itu, mereka separatis. Jadi secara internal dari diri mereka itu punya semangat, punya fanatisme, kemudian kadang ingin melakukan hal-hal dengan mental separatis, kekerasan untuk mencapai tujuan. Secara eksternal, kelompok ini dilabel separatis. Karena dianggap ilegal, gerakan mereka dianggap ilegal, bertentangan secara hukum, apalagi dengan hukum negara. Jadi karena mereka itu ilegal, gerakan mereka ilegal, maka labelan separatis itu diberikan kepada mereka. Gerakan mereka yang begitu fanatik untuk memperkenalkan Injil, memperkenalkan Kristus, apalagi memperkenalkan kelima dasar iman, anggap ilegal. Dianggap bertentangan dengan hukum. Dianggap ilegal, dianggap bertentangan dengan hukum, sehingga mereka itu adalah orang-orang atau kelompok-kelompok separatis. Kelompok-kelompok separatis. Kitab suci, menurut dalam kitab suci atau Alkitab adalah bagian yang hakiki. Bagian hakiki dan rekaman yang patut dipercaya tentang penyingkapan diri ilahi. Ya. Kitab suci, semua dalam kitab suci perjanjian lama dan baru yang diberikan dari pengilhaman ilahi, satunya ajaran yang mutlak bagi iman dan. Nah, ini bertentangan kan dengan liberal yang mengatakan kalau liberal kan Alkitab itu berisi firman. Ya. Tapi kita adalah Alkitab menurut dari kelompok ini, ajaran kelompok ini, Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Roh Kudus melalui proklamasi Injil ya, terjadi membaharui hati kita, membujuk kita agar bertobat dari dosa-dosa kita dan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ya. Ini sama ini. Ya. Oleh roh yang sama kita dipimpin untuk percaya ilahi, yang olehnya kita diampuni dari semua dosa kita, dibenarkan oleh iman semata-mata melalui jalan Kristus, Juru Selamat kita, dan terjamin mendapat anugerah cuma-cuma berupa hidup yang kekal. Nah, ini sehingga mereka itu disebut konservatif. Sehingga tadi di awal, ya konservatif itu berhalangan atau bertentangan dengan liberal. Dan ini yang diserang, poin-poin ini yang diserang oleh liberal. Ini poin-poin krusial
poin-poin dasar-dasar iman yang krusial yang jadi sasaran empuk dari liberalisme untuk menyerang. Ini poin-poin penting. Poin-poin penting yang kemudian ini yang menjadi sasaran empuk dari liberalisme. Jadi liberalisme itu menanamkan keraguan, menanamkan fakta yang tidak sesuai. Ya, memberikan keraguan untuk orang ragu dan tidak menerima. Gereja dipanggil, ya, kalau kita lihat ini, gereja dipanggil oleh Kristus untuk mempersembahkan ibadah yang berkenan kepada Allah dan melayani Dia dengan memberitakan Injil. Ya, melayani Dia dengan memberitakan Injil dan menjadikan segala bangsa muridnya. Ya, persembahkan ibadah berkenan kepada Allah dan melayani Dia dengan memberitakan Injil dan menjadikan segala bangsa muridnya dengan mengembalakan kawanan domba itu melalui pelayanan firman dan sakramen serta perawatan pastoral sehari-hari dengan memperjuangkan keadilan sosial dan menyembuhkan duka dan penderitaan manusia. Ini fungsi gereja. Ya, jadi doktrin mereka dari fungsi gereja di sini. Kalau yang tadi ini yang poin pertama adalah berbicara Alkitab, yang kedua tentang kristologi, yang ketiga tentang Roh Kudus. Alkitab adalah firman yang tertulis dan pribadi Roh Kudus. Nah, di sini menyangkut gereja, tugas panggilan gereja. Di mana gereja dikatakan mempersembahkan ibadah yang berkenan kepada Allah dan melayani Dia dengan memberitakan Injil dan menjadikan segala bangsa muridnya dengan mengembalakan kawanan domba melalui pelayanan firman dan sakramen serta perawatan pastoral sehari-hari. Jadi kegiatan gereja di sini mereka sudah atur juga bagaimana seharusnya seorang pastor dengan memperjuangkan keadilan sosial. Gereja memperjuangkan keadilan sosial dan menyembuhkan duka serta membebaskan manusia dari penderitaan-penderitaannya. Tata ibadah. Nah, kita lihat ini. Oke, sekarang kita lihat tata ibadah. Tata ibadah dan cara hidup kaum Injili menekankan kewibawaan mutlak Alkitab. Nih. Ini kan Injili. Tata ibadah dari kaum Injili menekankan kewibawaan mutlak Alkitab sebagai firman Allah yang tertulis, yang telah diilhamkan sepenuhnya oleh Allah. Namun mereka kuat secara doktrin. Doktrin Alkitab. Mereka kuat. Dan mereka penekanan pemberitaan itu kemana-mana pertobatan terus. Ya, pertobatan. Kalau ya gereja-gereja lain atau GPD saja, misalnya contoh GPD, bentuk pemberitaan kita kan sudah cukup luas. Ya. Kalau GPD yang khotbah, cara khotbah, materi khotbahnya sudah cukup luas. Biar cerita soal ungke jadi khotbah. Soal ucok dari Medan jadi khotbah. Ya. Kalau GPD begitu. Kadang kalau kita di GPD 90% lucunya, 10% isinya. Ada begitu. Jadi khotbah kebanyakan terdiri lucu-lucu dan orang-orang GPD juga sudah mulai senang begitu. Kalau terima khotbah yang tegang terus, wah ini kurang asik. Maka dicarilah hamba Tuhan yang lucu-lucu khotbah. Ya. Sehingga bukan khotbah tapi seperti lawak. Tapi kalau gereja ini, aliran ini jadi tidak. Memang dia tekankan terus dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Makanya dia ini cenderung kaku.
Ya, terjadi kekakuan. Dia melemah, diserang oleh liberalisme. Karena kaku dengan dia punya prinsip. Walaupun memang kita lihat ini memang Alkitabiah. Kaum Injili dikatakan di situ. Kaum Injili juga menekankan pentingnya kelahiran baru. Mereka tekankan juga ini soal kelahiran baru. Karena memang pemberitaan mereka adalah pemberitaan pertobatan. Pemberitaan kelahiran baru. Ya. Saya tidak tahu apakah mereka menindaklanjuti dengan istilah kelahiran baru ini ditindaklanjuti dengan baptisan air atau tidak. Cuma feeling saya, kelahiran baru pemberitaan mereka ini tidak ditindaklanjuti dengan yang namanya baptisan. Halo, Injili. Karena kita sudah lihat kan di Protestan, yang bagian dari Injili itu, kalau pemahaman kita kelahiran baru itu harus dibuktikan dengan adanya atau terjadinya baptisan air. Tapi di sini, ini saya ragu. Saya sampaikan. Pentingnya kelahiran baru, pengudusan hidup, sebagai tanda yang nyata dalam kehidupan seorang Kristen. Nah, kaum Injili juga menekankan jatuh ke dalam sikap anti-intelektual. Ya. Meski tidak jatuh dalam sikap anti-intelektual. Jadi kaum Injili ini adalah kaum yang terpelajar sebenarnya. Makanya menekankan kepada intelektual. Ya, contoh seperti Stephen Tong itu punya sekolah dari sekolah dasar sampai di tingkat perguruan tinggi, dia punya itu.